Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan melakukan tugas praktikum IPA di SD, yaitu pada modul 7 optik dengan kegiatan praktikum 1 sifat cahaya dan kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Prosedur percobaannya yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. Menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Lalu ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut. Meletakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Lalu kami mencatatnya bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kesimpulannya, cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu dan sama besar. Kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Prosedur percobaannya, pertama susunlah alat seperti gambar 7.2, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Lalu kami mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulannya, cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya, cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu satu tegak, diperkecil, maya, dan semu. Lalu yang ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Prosedur percobaannya, pertama susunlah alat seperti gambar 7.3, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Lalu menggambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Lalu catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan keadaan tersebut. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda, yaitu 1. Jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan masih sama seperti tadi. Pertama, percobaan lensa cembung. Susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya seperti gambar 7.7. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangannya. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Kedua, percobaan cermin cekung. Susunlah alat seperti gambar 7.8, lalu nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin jauh jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. Kedua, semakin dekat jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin besar. Ketiga, titik api lensa positif cembung merupakan titik potong berkas sinar bias jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Keempat, titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Itulah hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.